Assalamualaikum, tahun 2025 kita sudah diawali dengan film-film drama, film-film horor, film-film segala hal yang mungkin bisa saja bikin emosi kalian memuncak, tensi kalian naik, atau mungkin asam lambung kalian makin parah. Sebuah pengalaman sinematik baru yang telah datang untuk mengguncang kalian semua di bulan ini. Bayangkan saja sebuah film horor yang bikin kalian merasa seperti atlet yang dipaksa bertanding tanpa pelatih, tanpa bola, dan tanpa arah. Ya, Ketindihan adalah sebuah film horor yang lebih cocok disebut drama olahraga. Karena penonton harus berjuang keras menahan kantuk dari plot yang lambat, gangguan kamera yang bikin mual, adegan ichkiwi hohe-hohe yang intens, dan misteri horor yang lebih mirip lelucon keluarga. Kalau kalian berpikir horor adalah tentang ketegangan, ketakutan, atau setidaknya jump scare yang layak, maka film ini adalah kebalikannya. Ketindihan menghadirkan horor dengan konsep baru. Anda takut bukan karena hantu, tapi karena takut uang tiket Anda jadi sia-sia. Dian Suno kembali membuktikan bahwa konsistensi memang kunci, meskipun dalam membuat film jelek. Ketindihan bercerita tentang Tania yang diperankan Heiko van der Vaken, seorang atlet tenis muda yang hidupnya terperangkap dalam berbagai drama. Ambisi bokapnya, Benny, yang diperankan Doni Damara untuk melihatnya meraih medali emas Olimpiade terasa seperti beban yang tak tertangguhkan. Ditambah lagi, Tania harus menghadapi pacar toksiknya, Coki, yang diperankan Kevin Ardilova, dan keluarga yang lebih berantakan daripada koper liburan. Di tengah tekanan ini, Tania dan teman-temannya mencoba melarikan diri dengan bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Memanggil jin bunuh. Hasilnya, bukannya mendapatkan hiburan, mereka malah mendatangkan serangkaian ketindihan mistis yang mulai mengambil nyawa orang-orang terdekat Tania satu persatu. So, sekian lama teror semakin menjadi-jadi. Dari kamar gelap yang mendadak terasa seperti kuburan, hingga penampakan yang kurang greget. Kehidupan Tania berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ketika teman-temannya mulai jatuh satu persatu, Tania menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar dari sekedar permainan konyol. So, apakah Tania sanggup menghadapi ancaman ini? Atau justru dia akan menyerah seperti karakter lain yang tak punya kedalaman? Plot twistnya mungkin akan membuat Anda bertanya, apakah penulis skenario film ini sedang bercanda? Rules of the course yang gak jelas. Apa sih sebenarnya batasan dan kekuatan dari si jin bunuh ini? Seperti game tanpa manual. Film ini membuat penonton bingung dan frustasi. Bahkan Bunuh sendiri tampaknya tidak yakin dengan job desk-nya sebagai jin jahat. Dominasi visual gelap, mau bikin atmosfer horor tapi malah kayak lagi nobar di bioskop mati lampu. Ya kalau mau set gelap terus, kenapa nggak sekalian bikin podcast aja? Penonton jadi sibuk kan, ngeraba emosi di balik layar yang coba ngasih nuansa. Lihat nggak sih? Lihat nggak? Enggak. Desain makhluk yang ya sudahlah. Lihat makhluknya di konsep art mungkin bikin merinding, tapi pas muncul di film malah kayak, sorry. Badut pesta yang terlambat datang. Jump scare? Kalau mau takut mending buka tagihan listrik aja. Lagi diskon 50%, tapi sebenarnya dinaikin tarifnya. Kamera yang hiperaktif sekali. Kamera itu lebih sibuk dari drama ceritanya. Buat kalian yang suka tantangan visual, sayangnya kita nonton film ini buat cerita, bukan tes mata sayang. Karakter yang gak relatable. Semua karakter di sini kayak figuran yang dapat dialog seadanya. Bahkan Tania, karakter utama, kadang berasa kayak cameo di hidupnya sendiri. Nah, filmnya juga ada hal yang positif, tapi tentu dengan sentuhan sarkas saya. Screen presence Heiko van der yang emang shining di film ini. Ya walau harus bersaing sama naskahnya yang kayak ditulis sambil ngantuk. Hollywood mungkin cocok lah ngejemput dia. Dengan potensi kayak gini, dia layak dapat proyek yang sebenarnya jauh lebih berkualitas ketimbang, ketindihan. Chemistry para cast yang sebenarnya lumayan. Ali Fikri, Kevin Ardilova, dan beberapa pemain lainnya tetap kasih yang terbaik. Walau dialognya kayak hasil copy-paste dari sinetron Kejar Tayang. Yang mereka berhasil bikin beberapa momen yang lumayan nyangkut di hati. Meskipun kebanyakan terjebak sama dialog absurd.
Sedikit peningkatan dari film sebelumnya. Ya, dibanding film horor Dian Sunu sebelumnya, Ketindihan punya ambisi yang lebih gede. Tapi sayangnya, ambisi ini jatuh kayak Tania yang kalah di final tenis. Ya setidaknya ada usaha lah buat nggak bikin ini jadi bencana total. Kemudian soal desain jinnya yang, ya begitulah. Tapi sebenarnya menarik kok. Walaupun eksekusi di layar kurang, desain awal makhluk ini sebenarnya punya potensi. Kalau saja crafting jump scare-nya lebih greget, mungkin kita bakal bisa benar-benar takut. Ya walaupun jin kok kayak badut. Kemudian beberapa adegan emosional yang lumayan mengena. Di tengah semua kekacauan ada beberapa momen emosional yang bikin kalian mikir, oh sebenarnya ini bisa bagus kalau dikerjakan lebih serius. Ya betul, Pros tadi dipenuhi dengan sarkasme tapi positif. Intinya adalah ya kita kritik. Kesimpulannya adalah, Ketindihan ngajarin kita kalau film horor nggak cukup cuma modal makhluk keren, scoring lebay, dan efek visual seadanya. Dengan naskah yang kurang matang, karakter datar, kamera yang sibuk sendiri, film ini lebih cocok buat konten roasting di TikTok daripada ditonton serius. Tapi kalau kalian tipe penonton yang suka pengalaman absurd di bioskop dan sekedar cari bahan buat diomongin di grup WA, Ketindihan pas banget. Oke, sebelum kalian bye-bye, jangan lupa baca doa. Good night semua. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.